Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang terkasih, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami mohon penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yeremia pasal 38 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu, janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Sedekia, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku." Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau, dan aku tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu, berkatalah Yeremia kepada Sedekia, "Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka." Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, 'Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api.' Lalu berkatalah Sedekia kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadaku, 'Beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh.' Maka haruslah kau katakan kepada mereka, 'Aku menyampaikan permohonanku kepada raja, supaya aku jangan dikembalikan ke rumah Yonatan untuk mati di sana.'" Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan, judul santapan harian keluarga di saat ini,
tetap setia di tengah ketidaktaatan. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan Allah untuk menyampaikan nubuatan Tuhan kepada Sedekia, Raja Yehuda di Israel Selatan yang berpusat di Yerusalem. Beberapa kali Raja Sedekia memanggil Yeremia untuk mendengar pesan Tuhan, namun Raja Sedekia tidak melakukannya, tetapi mengabaikannya. Dalam bacaan kita saat ini, Nabi Yeremia dipanggil kembali dan melakukan percakapan terakhir dengan Raja Sedekia. Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada Sedekia untuk menyerahkan diri kepada penguasa Babel, tetapi Sedekia tidak menaatinya, dan akhirnya ia dan umat Israel dibuang ke Babel. Namun demikian, Nabi Yeremia tetap melakukan tugas panggilan dan pengutusannya dengan setia, walaupun ia juga diperhadapkan dengan tantangan, bahkan ancaman bagi keselamatan dirinya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Nabi Yeremia percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam seluruh kehidupan, serta tugas panggilan dan pelayanannya. Itulah sebabnya Nabi Yeremia tetap konsisten serta setia melakukan tugas panggilan dari Tuhan. Nabi Yeremia tetap menyampaikan suara kenabiannya dengan berani dan tidak ada kepentingan bagi dirinya. Nabi Yeremia siap menerima apapun risiko yang ia lakukan dari tugas panggilan dan pengutusannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal ini pun menjadi kesaksian bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap setia melakukan panggilan dan pengutusan kita, menyampaikan suara kenabian kita di tengah masyarakat ketika berhadapan dengan ketidaktaatan dan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati, seringkali apa yang kita katakan atau lakukan tidak didengar atau tidak diperdulikan, apalagi ditaati. Tetapi teruslah menyampaikan pesan firman Tuhan melalui buah pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan yang baik dan benar, apapun risikonya. Percayalah keluarga Kristen bahwa kita tidak sendiri, sebab Allah dalam Yesus Kristus pasti menyertai kita. Ya Tuhan, mampukanlah kami dalam melakukan tugas panggilan-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.